Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hendri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan yang digunakan kali ini adalah inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan murid yang mencerminkan sikap religius dan penuh integritas. Dan prakarsa perubahan visi guru penggerak yang telah saya buat adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat murid. Berikut adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Dalam poin buat pertanyaan, pertanyaan yang saya susun adalah apa yang harus saya lakukan agar murid dapat merasakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah melakukan kegiatan asesmen awal baik segi kognitif maupun non-kognitif, merumuskan hasil asesmen untuk menentukan gaya dan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid, mencari berbagai referensi tentang cara merancang pembelajaran diferensiasi sehingga sesuai dengan karakter belajar murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan. Dalam poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah aktivitas apa saja yang dapat dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat murid. Situasi seperti apa yang diharapkan agar pembelajaran yang dirancang sesuai dengan karakter belajar murid. Keterampilan apa yang perlu saya manfaatkan agar pembelajaran berjalan optimal? Dan siapa saja rekan sejawat yang dapat saya libatkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tindakan yang saya lakukan menyusun rancangan pembelajaran yang mencakup aktivitas yang bervariasi agar dapat memfasilitasi berbagai macam karakter belajar murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Membentuk ekosistem belajar yang harmonis sehingga terjalin kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua. Keterampilan pengelolaan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pembelajaran melibatkan guru-guru termasuk dalam berbagai mata pelajaran yang berkaitan di kelas. Dalam poin gali mimpi, pertanyaan yang saya susun adalah apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apa saja dampak dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Nah, tindakan yang saya lakukan adalah merumuskan tahapan kegiatan secara terperinci untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Membuat daftar pertanyaan sebagai bahan refleksi. Memperhatikan dengan seksama
kondisi real yang terjadi di dalam kelas ketika pembelajaran sebagai bahan evaluasi ketika melakukan refleksi. Dalam poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun adalah apa langkah-langkah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana kondisi kelas agar pembelajaran diferensiasi disesuaikan dengan bakat dan minat murid dapat dilaksanakan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan sesuai dengan minat murid? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah membuat skema pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat dan karakter belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang saling sinergi satu dengan lain sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam poin atur eksekusi, pertanyaan yang saya susun adalah siapa saja yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran ini? Kapan pembelajaran diferensi ini dapat direalisasikan? Bagaimana hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini? Dan bagaimana peran murid dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Tindakan yang saya lakukan adalah pembelajaran ini melibatkan seluruh aspek, yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Diharapkan untuk saling bekerja sama dapat dilakukan penjadwalan secara rutin. Hasil yang diharapkan agar murid dapat mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang dan tanpa beban maupun tekanan sehingga dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Demikian pemaparan demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.